Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pecinta Tersan Aji dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe-nya dan juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar anda tidak tertinggalan nanti apabila Hunter Pusaka mengupload video-video tentang pembabaran Tosan Aji. Tentunya juga Anda akan mengikuti bagaimana perjalanan saya dalam pencarian sebuah pusaka di dusun-dusun, teman-teman. Nah, ini kan agak seru gitu. Ketika keris ataupun pusaka lainnya, misalnya tombak, pedang yang terbengkalai, ya, yang terbengkalai di desa-desa terkadang kan nggak bisa untuk merawatnya. Maka hal ini juga upaya untuk melestarikan budaya, teman-teman. Agar apa? Suatu saat nanti generasi kita selanjutnya bisa menikmati betapa dikdayanya, betapa besarnya peradaban kerajaan nenek moyang kita zaman dahulu, teman-teman sekalian. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang keris, bagaimana keris ini juga menjadi primadona pada eranya, yaitu sekitar abad ke-16. Dikala itu adalah sebuah kerajaan Keraton Sumenep, teman-teman sekalian. Oke, seperti apa kerisnya? Langsung saja, ini adalah kerisnya, teman-teman. Ya, seperti biasa warangganya ini adalah warangga dengan kayu timungu sudah tua, ya. Dan kalau melihat dari ukurannya ya, saya kira Anda akan pasti memprediksi bahwa kerisnya ini adalah keris yang di atas normal untuk ukurannya. Saya katakan normal itu biasanya ukuran normal itu sekitar 35 sampai 37 cm. Jadi kalau di atas 37 cm sekitar 39, ya, batasnya itu 39 cm. 38 itu masih ikut normal, teman-teman. Kalau 39 ke atas itu sudah masuk keris corok namanya, atau berukuran besar. Namun apabila ada keris 30 cm sampai ke bawah, sampai 25 cm, itu dikatakan keris patrem. Dan yang di layar kaca ini ada keris termasuk dan varian dari keris corok atau yang berukuran panjang, teman-teman sekalian. Oke, langsung saja saya buka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, inilah kerisnya, teman-teman. Ini unik, teman-teman sekalian. Bentar. Sudah saya ukur tadi ya. Panjang wilah daripada gonjo sampai ujungnya itu 40 cm persegi. Oh, maksud saya 40 cm, teman-teman. Kok persegi kan ukuran luas nanti. 40 cm panjangnya, teman-teman sekalian. Itu persis ya. Melihat dari karakter besi serta rancang bangunnya, teman-teman sekalian, maka keris ini tergolong pada jenis varian keris berdapur brojol. Dan bertangguh atau estimasi pembuatannya diperkirakan sekitar abad ke-16, yaitu abad di mana Keraton Sumenep berdiri, teman-teman sekalian, di mana Keraton Sumenep berjaya. Uniknya di sini ada dua pamor. Ketika menyebut dua pamor pada satu wilah, ya, pada satu wilah itu bisa juga disebut dwi pamor. Ya, di sini ada seperti muser ya, muser seperti ini. Saya untuk cara pastinya ketika melihat pakem pamor, saya tidak menemui secara detail dan secara pasti dan secara persis pamornya semacam ini. Itu belum pernah ada. Kalau saya melihat ada juga pamor seperti jimat ya, kayak pamor tundung misalkan. Namun kalau pamor tundung itu seperti kayak payung gitu, dan di sini seperti angka 9 gitu. Kayaknya bukan deh. Kalau juga menyebut pamor nur itu adalah pamor yang mirip huruf S, teman-teman sekalian. Huruf S gitu. Ya bukan juga gitu.
akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa pamor seperti ini memang pamor nyeleneh atau aneh dan juga amat langka. Bukan berarti di luar pakem itu tidak sesuai ya dengan norma-norma yang ada di pergerisan, teman-teman sekalian. Kemungkinan ada maksud lain dan belum terdeteksi, itu bisa jadi ya. Ketika pamor seperti ini, saya pernah 3 kali menemukan pamor seperti ini. Yang sebelumnya sudah termahar sebelumnya. Dan kalau melihat dari dua sisi ini seperti muser, teman-teman sekalian. Yang sebelah kanan muser, yang sebelah kiri muser. Namun ada bagian yang menjulang ke bawah seperti ini, ya, menjulang ke bawah. Namun kalau secara kasat mata saya melihat bahwa keris dengan pamor seperti ini termasuk pamor muser bumi. Namun ada 2 bagian. Nah, ini yang langka. Dan juga pada bagian wilah, teman-teman sekalian, ini adalah ada garis yang tertata rapi di bagian pinggir kanan dan kiri, dan itu sampai mencapai ujung wilah. Jadi garis seperti ini dengan pamor seperti ini dinamakan pamor wengkon, dan di dalamnya ini ada sedikit guratan pamor ngulit semongko. Jadi bisa dikatakan adalah pamor wengkon isen, teman-teman sekalian ya. Jadi ada 2 ya, kita hitung ada 2, ada pamor muser bumi double seperti ini, dan juga ada pamor wengkon isen. Lalu sebaliknya seperti apa? Anehnya lagi, di baliknya ini, teman-teman sekalian, itu tidak terdapat pamor yang persis seperti sor-soran di bagian sebelahnya, di bagian ini. Ini di bagian sebelahnya, dan di bagian sebelahnya pun tidak ada ya. Tidak ada muser bumi. Nah, ini yang menjadi langka. Pamor dengan seperti ini dinamakan pamor selewah, teman-teman sekalian. Ya, berbeda di antara 2 sisi itu namanya selewah. Oke. Beda dengan tangkis. Kalau tangkis di sisi sebelah kiri itu ada pamornya, di sisi sebelah kanannya itu tidak ada pamor sama sekali atau keleng ya, hitam pekat. Itu namanya tangkis. Kalau seperti ini namanya pamor selewah. Di bagian sisi ini hanya dominan pada pamor wengkon isennya saja, teman-teman sekalian. Jadi bisa dikatakan ini adalah pamor dwi pamor selewah. Yang berada pada keris ini terdapat pamor muser bumi dan juga wengkon isen, teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda tentang perihal makna aspek filosofi daripada pamor muser bumi dan juga wengkon isen. Seperti apa? Monggo disimak baik-baik, teman-teman sekalian. Jadi, ya, kalau kita melihat dari sisi ini disebut juga puser bumi, teman-teman sekalian. Jadi bentuknya itu mirip udan mas, tapi kalau udan mas kan seperti lingkaran-lingkaran kecil ya. Jadi skalanya itu lebih kecil, dan kalau muser ini itu jauh lebih besar, teman-teman. Jadi minimal seperti koin 50 rupiah gitulah. Jadi kadang juga sampai 8 cm besarnya muser bumi itu. Pamor ini tergolong pamor miring, teman-teman sekalian. Jadi merupakan lingkaran yang berlapis dan melingkar seperti obat nyamuk. Tuahnya ya, itu baik tetapi pemilih ini. Jadi tidak semua orang bisa memilikinya. Namun kalau ada srek di hati biasanya itu cocok, teman-teman sekalian. Meskipun secara visual seperti ini, itu kalau sisi esoterinya, teman-teman sekalian. Pamor dengan muser bumi seperti ini dipercaya untuk sebagai penjaga rumah atau sebagai perisai pada lingkup kita berdiam. Itulah makna filosofi daripada pamor puser bumi, teman-teman sekalian. Lalu bagaimana dengan pamor wengkon isen ini? Jadi teman-teman sekalian, pamor wengkon isen ya, itu memiliki nilai esoteris yang dipercaya baik untuk perisai juga. Jadi bahkan hampir sama ya dengan ini, sama dengan muser bumi ya. Jadi sebagai perisai, perlindungan atau penangkal terhadap suatu malapetaka atau penyakit, nasib buruk, dan kejadian-kejadian yang tak terduga. Sedangkan isen dalam bahasa Jawa artinya adalah sebuah isian.
Itulah teman-teman sekalian makna filosofis daripada pamor wengkon isen dan juga pamor musar bumi. Bukan berarti kita harus mempercayai, ya. Itu saya mewanti-wanti teman-teman sekalian. Bukan berarti kita harus mempercayai penuh kepada satu benda seperti ini, benda mati seperti ini. Tapi makna yang kita sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah makna dari aspek filosofis. Dulunya kenapa seorang empu membuat keris dengan tata cara serta keinginan-keinginan dan harapan-harapan tuah yang diinginkan oleh seorang empu menjadi lebih baik. Itulah aspek filosofinya. Panjangnya sekitar 40 cm, pamor yang wengkon isen dan musar bumi termasuk selewah dan juga dwi pamor, teman-teman sekalian. Ini menjadi satu hal yang dalam lingkup satu keris, satu bidang keris, dan menjadi makna yang begitu luas. Dua pamor juga selewah, dan juga uniknya di sini memang terhadap pamornya, teman-teman. Dan dapur brojol. Bagaimana dapur brojol itu menjelaskan tentang makna kegampangan hidup, kemudahan serta kelancaran. Dalam hal ini adalah sebuah insan menjadi lebih suci kembali. Itulah teman-teman sekalian makna dan filosofis serta sejarah daripada keris berdapur brojol ini, bertangguh estimasi Madura Sepuh. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.